Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tirsa Yuliani saya dengan NPM 0735221114. Kelas 3 IF4. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dengan membuat video untuk menjelaskan materi C. Jadi, yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit. Bahasa C adalah suatu bahasa pemrograman. Bahasa C termasuk sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah. Maksudnya, bahasa C bisa dipelajari dengan lebih mudah karena mudah dimengerti tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi. Bahasa pemrograman C sangat cocok untuk memperkenalkan konsep pemrograman untuk pemula. Dalam artian, pemula yang belum pernah nyobain coding. Usia bahasa pemrograman C memang sudah tua, namun masih banyak orang yang menggunakan hingga saat ini. Jadi kalau struktur dasar bahasa C itu include berfungsi untuk mengimport fungsi yang sudah didefinisikan pada file header. Kalau stdio.h itu merupakan file header yang berisi fungsi dasar yang dibutuhkan membuat program seperti fungsi print. Dan juga void itu sebuah pernyataan pembuatan fungsi yang tidak memiliki nilai balik atau return. Dan main itu adalah fungsi atau metode utama yang pertama kali dieksekusi oleh compiler C. Jadi, dan juga print. Print itu sebuah fungsi untuk menampilkan statement pada output program. Jadi sekarang saya masuk ke dalam program. Jadi di sini include stdio.h dan selanjutnya void main. Selanjutnya printf hello world. Nah, di sini include stdio.h, void main, dan print hello world. Jadi, saya coba untuk running. Nah, maka akan muncul informasi hello world di layar. Dan juga saya menjelaskan tentang double slice. Jadi, double slice itu cara penulisan komentar pada suatu baris. Dan kalau ini slice bintang dan juga bintang slice itu cara penulisan komentar pada beberapa baris sekaligus. Itu kalau slice bintang itu untuk pembuka dan bintang slice itu untuk penutup. Jadi sekarang kita coba masuk dalam program. Saya akan memberikan sedikit contoh. Jadi di sini contohnya program terstruktur. Nah, kalau ini cara penulisan komentar pada suatu baris. Dan kalau yang ini, contohnya, ini adalah contoh program dari Pintar Ngoding. Dan ini bintang. Nah, kalau yang ini cara penulisan komentar pada suatu baris. Dan kalau yang ini cara penulisan komentar pada beberapa baris sekaligus. Jadi di sini pembukanya slice bintang dan untuk dan penutupnya bintang slice. Dan juga kalau tipe data dasar di bahasa C itu in digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Dan kalau float itu digunakan untuk menyimpan
bilangan pecahan atau desimal dengan presisi lebih rendah dibandingkan dengan tipe data double. Kalau double itu digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal dengan presisi ganda dibandingkan dengan float. Dan kalau char itu digunakan untuk menyimpan satu karakter atau nilai ASCII. Dan kalau void itu digunakan sebagai tipe data khusus yang menunjuk bahwa suatu fungsi tidak mengembalikan nilai. Dan kalau bool itu digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran kebenaran true atau false. Dan kalau short dan long itu tipe data ini dapat digunakan untuk mengubah ukuran tipe data seperti short in atau long in. Jadi kalau variabel dan konstanta di dalam bahasa C itu, variabel adalah sebuah identitas yang dapat menampung suatu nilai. Dan penulisannya itu tipe data nama variabel dan tipe data nama variabel yang diikuti oleh nilai. Jadi sekarang kita masuk dalam program. Saya akan memberikan sedikit contoh. Ini saya hapus. Sini void main. In angka 10. Char huruf. Buat pecahan 4,5. Jadi ini include stdio.h dengan void main dan ini in angka. Jadi in ini adalah tipe datanya angka, tipe datanya. Angka ini adalah variabelnya. Jadi variabel itu tidak boleh mengandung kata kunci yang sudah tersedia di dalam bahasa C, misalkan void. Dia pasti error sehingga kita menggunakan angka variabel yang lain. Bisa dengan cara seperti ini atau bisa juga langsung memberi nilai 10. Misalkan kemudian char huruf. Char huruf ini char huruf ini kalau karakter huruf misalkan kita menuliskan huruf A, maka harus diapit simbol tanda kutip. Kalau misalkan desimal float pecahan itu nilainya 4,5. Baik, jadi kemudian konstanta. Jadi konstanta ini mirip dengan variabel. Akan tetapi konstanta ini tidak dapat diubah nilainya. Penulisan konstanta sebelum metode main. Kalau output di bahasa C itu print. Jadi print itu fungsi yang digunakan untuk mencetak format keluaran. Ini memungkinkan kita untuk menampilkan teks serta nilai variabel dengan format tertentu. Kalau puts itu digunakan untuk menampilkan string atau teks ke layar tanpa memerlukan format string. Kalau putchar itu digunakan untuk menampilkan satu karakter ke layar. Jadi kalau contoh kode penentu format tipe data di bahasa C itu contohnya persen D itu untuk mencetak nilai variabel bertipe int, kalau persen F itu untuk mencetak nilai variabel bertipe float, kalau persen if itu untuk mencetak nilai variabel bertipe double, kalau persen C itu untuk C untuk mencetak karakter dan persen S itu untuk mencetak string atau array karakter. Jadi kita coba di dalam pemrograman. Yang pertama. Kita coba dalam pemrograman, kita coba menerapkan konstanta di bahasa C untuk membuat sebuah konstanta. Kita tidak bisa menerapkannya di dalam metode fight. Kita harus mendefinisikannya di luar metode fight. Karena konstanta tidak bisa berubah. Yang bisa berubah yaitu variabel. Jadi konstanta ini nilainya tetap. Caranya adalah define
Define kemudian konstantanya penggunaan atau pembuatan nama konstanta itu menggunakan huruf besar. Meskipun pakai huruf kecil pun tidak ada masalah, tapi umumnya menggunakan huruf besar. Jadi ini define judul pintarngoding.com. Pintarngoding.com. Jadi di sini judul. Kalau kita mau membuat sebuah nilai kayak konstanta berupa teks, maka kita harus hapus dengan double kutip. Misalkan pintarngoding.com. Dan selanjutnya di konstanta kita tidak perlu menggunakan titik komanya. Kemudian misalkan contoh berikut membuat konstanta bilangan define. Define bilangan 100. Jadi ini membuat konstanta bilangan define nilai 100. Nah, itu kita sudah membuat konstanta judul dan bilangan. Judul itu menampung konstanta teks dan bilangan mengandung konstanta 100. Jadi untuk menampilkannya, caranya fungsi yang bisa menampung teks sebuah variabel sebuah konstanta dan sifatnya lebih konstanta juga. Bilangan mengandung konstanta. Jadi untuk menampilkan konstanta, caranya fungsi menampung teks sebuah variabel sebuah konstanta dan sifatnya lebih umum adalah print konstanta. Judul adalah. Jadi di sini selanjutnya printf ketikanya adalah jadi menggunakan kedatangan selesai. Kemudian konstanta judul persen persen
Jadi untuk menampilkan konstanta caranya fungsi yang biasa menampung teks sebuah variabel, sebuah konstanta dan sifatnya lebih umum adalah print konstanta. Judul adalah, jadi dia tipenya adalah string maka menggunakan kode format %s. Nah, ini adalah judul penulisannya. Ketika kita tampilkan nanti di layar muncul teks. Jadi seperti ini cara penulisannya di layar. Di layar muncul teks konstanta judul adalah pintarngoding.com. Untuk mengidentifikasi %s ini dari konstanta judul. Kita dideklarasikannya di sini. Dipisahkannya koma dan nama variabel atau konstantanya. Jadi judul. Biar lebih rapi kita beri /n. Kita coba jalankan. Nah, konstanta judul adalah pintar ngoding. Jadi selanjutnya konstanta bilangan. Nah, jadi selanjutnya ini konstanta bilangan. Sama caranya print konstanta bilangan adalah dia tipe datanya adalah bilangan bulat. Maka bisa menggunakan %i atau %d. Kita coba menggunakan %i. Jadi kemudian pisahkan koma dan kita panggil nama konstantanya. Bilangan biar rapi, kita beri /n. Oke, kita jalankan. Munculnya konstanta judul adalah pintar ngoding dan konstanta bilangan adalah 100. Jadi sedangkan penerapan puts itu gimana? Jadi puts itu hanya menampilkan teks biasa. Tidak bisa menerima data dari variabel atau konstanta. Jadi kalau mau menerapkan puts, ini adalah fungsi puts. Jadi contohnya ini adalah fungsi puts. Ya, seperti ini kita tidak bisa menerapkan atau memanggil nilai dari variabel. Ya, sifat dari puts, dia setelah menampilkan teks ini, dia akan melakukan pindah baris. Jadi saya coba running. Coba running. Puts. Ini adalah fungsi puts.
Jadi seperti ini kita tidak bisa menerapkan atau memanggil nilai dari variabel. Sifat dari puts, dia setelah menampilkan teks ini, dia akan melakukan pindah baris. Jadi dia tidak perlu diberikan slash n. Di sini kita tidak perlu menggunakan slash n. Kalau pucar, kalau pucar, kalau pucar di dalam kurungnya, dia hanya bisa menerima single puts atau tanda kutip satu. Berarti yang bisa diisi di sini hanya karakter. Jadi saya contohkan ini menggunakan karakter bintang. Atau mau misalkan setelah putsar ada perpindahan baris, maka kita jalankan puts. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada konstanta judul, konstanta bilangan. Ini adalah fungsi puts dan karakter bintang. Ini didapat dari putsar dan menggunakan perpindahan baris. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.